Bab 1560 Lin Tian tersenyum, baiklah, cepat atau lambat, kamu akan mengerti. Tian Luo tidak mengerti. Sampai Lin Tian membawa Tian Luo ke rumah Tuan Kota, dia masih berbicara dengan Tuan Kota Huang di api dan air. Tapi tiba-tiba sekelompok penjaga berteriak, tidak bagus. Apa yang terjadi? Tuan Huang tidak mengerti, tetapi Huo Anyi dan Sui Qinru saling memandang dan berjalan keluar bersama. Ketika mereka melihat Lin Tian dan Tian Luo di halaman, mereka semua terkejut. Tuan Huang juga berteriak, ayo, hentikan mereka untukku. Tapi para penjaga itu sama sekali bukan lawan Lin Tian. Mereka terbang kemana-mana. Tuan Huang memperingatkan, nak, kami tidak ingin membunuh aula abadi untuk bersenang-senang. Aku akan menanyakan satu hal padamu. Anda harus menjawab saya. Lin Tian menatap Tuan Huang, yang tergagap, apa yang kamu inginkan? Iya, Tuan Huang berkata dengan canggung, apa yang Anda tanyakan? Lin Tian menatap Tuan Huang. Biru melupakanmu. Di mana saya bisa menemukannya? Tuan Huang tertegun dan berkata, biru lupakan kamu. Apa yang Anda cari untuknya? Petik 2. Jangan bicara omong kosong, katakan saja di mana dia bisa menemukannya. Lin Tian menatap Tuan Huang dan Tuan Huang berkata dengan gugup, saya tidak bisa mengatakannya. Tidak bisa mengatakan. Baiklah, saya akan membiarkan Anda mengatakan itu. Lin Tian tiba-tiba melepaskan bayangan yang tak terhitung jumlahnya, dan memperingatkan api dan air Qin lembut, tidak ada hubungannya denganmu, minggir. Mereka sangat ketakutan sehingga mereka buru-buru bersembunyi. Tuan Huang berkata dengan tergesa-gesa, kamu. Huo Anyi berkata dengan nakal saat ini, itu, Tetua Huang, kamu bisa memberitahunya bahwa dia toh tidak akan membunuhmu. Sui Qinru setuju, itu benar. Penatua Huang menatap dan berkata, kalian berdua, pahlawan ganda apa, kalian pengecut. Mendengar ini, keduanya hanya bisa berpura-pura bodoh. Ketika Huang Changlao melihat begitu banyak bayangan jahat dan berencana untuk bergegas keluar, Lin Tian mengerahkan kekuatan untuk melemahkan roh, dan memperingatkan, jika Anda berani melawan, Anda akan hancur ketika saya mulai lain kali. Ketika Penatua Huang mendengar ini, dia segera tenang dan berkata, benar-benar memberitahumu, kamu akan melepaskanku. Baiklah, Penatua Huang berkata, Lan melupakanmu. Ada tempat di mana dia tinggal sendiri. Tempat itu adalah oasis misterius dari medan perang kuno. Lokasi spesifiknya adalah kota itu pergi ke timur dan terbang jauh-jauh sampai dia melihat sebuah danau kecil, tempat dia tinggal. Oh, apakah itu benar? Petik 2. Iya, sisi lain menegaskan, tetapi buku hantu Lin Tian memasuki tubuh Huang yang lebih tua ini saat ini, tetapi Huang Changlao belum menanggapi. Segel jiwa lain dari Lin Tian menjara ingatannya, dan membawa Tian Luo pergi dari sini sampai dia yakin tidak ada masalah. Seluruh wajah Penatua Huang jelek. Monster, mereka monster. Api menenangkan, Tetua Huang, kamu baik-baik saja. Anda, Penatua Huang bersenandung. Dia diam dan tidak ingin menghibur kedua orang itu. Mereka malu dan harus pergi dari sini. Adapun Tian Luo yang berjalan keluar dari kota pasir, dia bertanya, baiklah, apakah kita akan menemukan oasis sekarang? Baiklah, apakah ada bahaya? Tian Luo bertanya dengan rasa ingin tahu, sementara Lin Tian Xiao berkata, apakah kamu takut bahaya? Saya tidak takut, itu hanya urusanku. Saya ingin Anda membantu saya dan mengambil risiko, jadi. Hari itu Luo sangat kesal, dan Lin Tian berbalik, menatapnya dan berkata sambil tersenyum, mulai hari ini, kamu tidak perlu berterima kasih padaku, dan jangan marah sama sekali, atau aku akan marah. Mengapa? Tian Luo tidak mengerti, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, sebelumnya, saya tidak melindungi Anda. Aku berhutang budi padamu. Sebelumnya, Tian Luo tidak mengerti. Dia selalu merasa terkadang Lin Tian berbicara, yang sangat membingungkan. Adapun Lin Tian, dia berkata, ingat apa yang dia katakan hari ini, jangan bersyukur atau bersalah. Setelah itu, Lin Tian membawa Tian Luo pergi, dan Tian Luo hangat di hatinya, lalu mengikuti Lin Tian ke oasis. Di sebuah oasis, pemimpin gerbang hantu, memandang seorang pria berjubah biru dengan punggung menghadap dirinya sendiri, masih duduk di sana bermain piano, berterima kasih kepada pemimpin gerbang hantu, terima kasih banyak. Pria itu berkata dengan dingin, jangan terima kasih, saya hanya melakukan apa yang dia inginkan. Dia tahu, pemimpin gerbang hantu terkejut, dan pria itu berkata, begitu, dan memperingatkan kami untuk menjauh dari pemuda bernama Lin Tian. Mengapa? Dia? Itu tidak mudah. Pria itu berkata,
Tetapi pemimpin sekte hantu tidak mengerti, apakah orang dewasa pun tidak takut. Jangan tanya, lakukan saja. Orang ini berkata, bisa menuju pintu hantu menganjurkan dengan cara tertekan. Anak itu, pegang cambukku, bisa menemukanku kapan saja. Jangan khawatir, oasisku dapat memblokir pelacakan beberapa senjata ajaib, artinya, dia tidak dapat menemukanmu. Pria itu berkata dengan percaya diri. Pemimpin gerbang hantu melihat sekeliling ke danau dan gunung dan hutan, dan melepaskan jalan napasnya. Ini benar-benar tempat yang bagus. Istirahatlah yang baik. Jika ada yang harus dilakukan, kamu bisa pergi ke gua di depanku. Baiklah. Salah satu dari mereka bangkit dan menghilang bersama Qin, sementara pemimpin sekte Cao Gui menghela nafas. Aku tidak menyangka salah satu dari mereka akan dikejar dan bersembunyi di sini. Memikirkan hal ini, pemimpin Cao Gui Men tidak berdaya. Tapi sesuatu yang tidak terduga terjadi pada pemimpin gerbang hantu. Setengah hari kemudian, Lin Tian dan Tian Luo tiba-tiba muncul di depannya. Pemimpin gerbang hantu ingin melarikan diri, tetapi Lin Tian sudah menggunakan teknik pembunuhan hantu. Kali ini, aku tidak akan membiarkanmu melarikan diri. Pemimpin gerbang hantu sedang terburu-buru dan mulai berteriak, Saudara LAN, datang dan bantu aku. Tapi biru ini lupa Anda tidak tahu hal yang sama, dan Lin Tian menatapnya dan berkata, masih meminta bantuan. Apa yang kamu inginkan, nak? Aku hanya ingin tahu siapa yang memintamu mengaturnya untuk pergi ke gerbang hantu. Lin Tian menatap pemimpin gerbang hantu dan berkata, saya tidak bisa mengatakannya. Jika saya mengatakannya, saya akan mati. Bab 1561 Pemimpin gerbang hantu ketakutan dan berkata, dialah yang mencari kita, bukan kita. Lin Tianhu menatapnya dengan curiga, benarkah? Iya, pemimpin gerbang hantu tidak berani berbohong sama sekali, tetapi Lin Tian melihat ingatannya satu persatu dan kalah sedikit, sementara Tian Luo memandang Lin Tian dan menghiburnya, tidak apa-apa, kita bisa mencari cara lain. Petik 2. Lin Tian tidak berharap Tian Luo tersenyum setelah menghibur dirinya sendiri. Jangan khawatir, aku akan menemukan pria bayangan putih itu. Tian Luo mempercayai Lin Tian dan menganggukkan kepalanya. Pada saat ini, suara piano datang, yang biru lupa. Saya melihat suaranya sangat kuat. Air di satu sisi danau beterbangan, dan Tian Luo jelek. Lin Tian segera meraih Tian Luo dengan satu tangan dan membantu menahan suaranya. Tian Luo dilindungi oleh Lin Tian, jadi dia segera tenang. Pemimpin sekte hantu sedikit tidak nyaman, tetapi Lin Tian bingung. Pemimpin sekte hantu adalah pemimpin kedua sekte tersebut. Adapun LAN melupakan Anda, yang membunuh 10 orang teratas di kuil abadi, mengapa dia jauh lebih kuat darinya? Ini membuat Lin Tian berpikir bahwa biru melupakanmu tidak sesederhana itu, jadi dia bertanya kepada pemimpin gerbang hantu, apa identitas biru yang melupakanmu? Dia, setiap kali pria bayangan putih memanggil beberapa pemimpin sekte kami, dia juga hadir. Pemimpin gerbang hantu menjelaskan bahwa Lin Tian mengira ada sesuatu yang aneh di dalamnya, jadi Lin Tian bertanya pada bayangan biru di kejauhan, kamu biru melupakanmu. Belum lupa Anda untuk duduk, satu wajah serius, seperti wajah es, bermain piano dan berkata, ini aku. Selesai mengatakan, sisi lain meningkatkan kekuatan, dan hutan di sekitarnya mulai retak, langit lebih bergejolak, terlihat sangat mengerikan. Pemimpin gerbang hantu tidak dapat menahan sejenak, dan seteguk darah meletus di tempat. Tian Luo dilindungi oleh Lin Tian. Dia baik-baik saja, tapi dia terlihat khawatir saat melihat pemimpin sekte Cao Gui. Dia takut Lin Tian akan terluka. Tapi Lin Tian baik-baik saja. Dia menatap biru melupakanmu. Apakah kamu pikir kamu ingin membunuh kami hanya dengan suara piano? Warna biru itu melupakan Anda, beberapa tidak mengerti, suara piano saya sangat kuat, mengapa Anda tidak punya apa-apa? Karena, di mataku, kamu masih terlalu lemah. Biru melupakanmu tapi cara dingin, benarkah? Saat berikutnya, LAN lupa Anda untuk datang di belakang 2 orang, dan berkata, kecepatan saya, cepat untuk Anda tidak bisa bayangkan. Lin Tian berbalik dan pihak lain menghilang. Pemimpin gerbang hantu berkata, hal yang paling mengerikan tentang dia adalah kecepatan. Anda harus berhati-hati. Lin Tian kemudian menutup matanya, dan suara pelupa biru mulai berdering di sekelilingnya. Tutup matamu dan berpikir kamu bisa menemukanku. Wah, kamu benar-benar meremehkan kecepatanku. Tian Luo berkata, bagaimana kecepatan orang ini bisa begitu mengerikan? Melompat di udara jauh lebih cepat daripada orang biasa. Lin Tian membuka matanya sedikit, dan Tian Luo ragu, mengambang dan melompat. Ya, dia bisa membuat tubuhnya mendekati tanpa bobot,
lalu melompat-lompat seperti aliran udara, sehingga orang tidak bisa menemukannya sama sekali. Penjelasan Lin Tian membuat si biru melupakanmu tertawa, wah, kamu sangat terampil. Tapi Lin Tian berkata, saya punya cara untuk memecahkannya. Retak, Anda naif. Petik 2. Tapi kemudian Lin Tian bergerak, mengeluarkan pedang dingin, dan menari di sana. Udara mulai membeku di mana-mana, dan tubuh biru yang terlupakan perlahan muncul, dan membeku di suatu area oleh pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya. Ini membuat biru melupakan Anda terkejut, nak, kamu. Ku bilang, aku punya cara. Lin Tian tertawa, sementara Tian Luo sangat senang, dan dia juga melepaskan udara dingin satu persatu. Suatu hari, cuaca dingin Luo memperkuat es di daerah itu, yang membuat si biru lupa berada di sana, tidak bisa pergi sama sekali, dan hanya bisa menatap Lin Tian Dao. Wah, kamu. Yah, jangan menatapku seperti itu. Lin Tian tersenyum dan melupakan warna biru. Blue melupakanmu tetapi mengeluarkan piano, mulai bermain dengan gila-gilaan, suara yang kuat itu, membiarkan potongan es retak sedikit, terlihat seperti retak, tetapi berkat gila Tian Luo. Blue lupa Anda terlihat jelek, tetapi Lin Tian menatapnya dan berkata, jangan buang energi Anda, itu tidak berguna. Setelah itu, Lin Tian menggunakan sihir membunuh hantu untuk memasuki es secara langsung, dan biru yang melupakanmu dengan cepat membentuk lapisan pelindung biru, dan ada banyak hantu di sekitarnya. Seni hantu. Lin Tian menertawakan biru melupakanmu, dan biru melupakanmu bersenandung, itu satu sama lain. Kamu tidak berpikir aku tidak bisa membantumu, kan? Blue melupakanmu dengan cara bangga, aku hantu-hantu ini, semuanya berasal dari dunia Yin, kekuatannya sebanding dengan Raja Hantu, jadi kamu roh-roh iblis ini, dan Raja Hantuku bertarung, itu tidak mungkin. Lin Tian menjelaskan, jika Anda ingin dapat menguasai seni hantu dan mengendalikannya seperti ini, saya pikir Anda adalah ibu kota hantu dari 9 hantu, beberapa tingkat Raja Hantu. Saya tidak tahu apa yang Anda bicarakan, Lan lupa. Saya pikir saya benar, kamu pasti dari kota hantu Jeoyu. Lin Tian lebih bertekad, dan biru yang melupakanmu bersenandung, wah, kamu tidak perlu menebak, itu tidak berguna. Aku akan segera tahu jika aku menebak. Lin Tian selesai mengatakan itu, roh-roh iblis itu telah banyak berubah, dan biru yang melupakanmu terus melawan. Namun, ada banyak roh iblis, membuat biru ini melupakan Anda tidak bisa menahan sama sekali. Akhirnya, iblis-iblis ini memukul LAN melupakanmu satu persatu, yang membuat LAN melupakanmu mulai berjuang keras. Akhirnya, jalan napas berkata, kamu. Apakah berguna untuk memarahiku? Wah, sudah kubilang, bahkan jika kamu menyakitiku, kamu tidak akan pernah tahu rahasia apapun dariku. Biru lupa Anda selesai berkata, tubuh mulai terbelah, lalu membentuk pusaran hitam, akhirnya jiwanya memasuki pusaran untuk menghilang. Tian Luo kaget, dia adalah, hancurkan daging, dan jiwa memasuki Yin. Mata Lin Tian berkedip dingin. Pada saat yang sama, dia memutuskan bahwa Blue ini melupakan Anda benar-benar tingkat Raja Hantu 9 hantu. Tapi siapa itu? Lin Tian harus pergi ke 9 hantu untuk memastikan. Tetapi sebelum itu, Lin Tian masih mengambil suasana hatinya dan menatap pemimpin gerbang hantu. Di medan perang kuno, berapa banyak patriark yang telah melihat orang kulit putih itu? 10 patriark telah bertemu satu sama lain, tetapi patriark lainnya memiliki kemampuan rata-rata. Oleh karena itu, Bai Yingren akan mencari 3 patriark teratas kita untuk bekerja untuk waktu yang lama. Pemimpin gerbang hantu menjelaskan. Lin Tian ragu, bukankah sosok kulit putih itu memberitahumu bagaimana menemukannya? Tidak, benarkah tidak? Lin Tian bertanya balik, dan gerbang hantu ragu-ragu untuk waktu yang lama dan berkata, suatu kali dia berkata bahwa jika sesuatu benar-benar terjadi di medan perang kuno, kita bisa pergi ke jurang abadi kuno dari medan perang kuno untuk menemukannya jika 10 gerbang utama tidak bisa menyelesaikannya. Jurang abadi kuno, ya, ada banyak roh abadi. Banyak orang suka pergi ke sana, tetapi ada banyak roh abadi. Roh-roh abadi ini akan mengambil tubuh orang lain, jadi orang biasa tidak berani pergi ke sana. Pemimpin Cao Guimen menjelaskan. Bab 1562 ketika Lin Tian mendengar ini, dia menatapnya. Apakah kamu bertentangan dengan dirimu sendiri? Banyak orang suka pergi, tetapi mereka tidak berani pergi. Petik 2. Orang dewasa, Anda tidak tahu. Banyak orang suka pergi, tetapi mereka semua berada di pinggiran. Mereka menyelinap masuk sesekali, dan kemudian keluar dengan cepat, jadi saya katakan mereka tidak berani masuk. Pemimpin gerbang hantu menjelaskan. Lin Tian mengerti dan berkata, pimpin jalan, jurang abadi kuno.
Aku benar-benar ingin pergi, kata pemimpin. Sekte hantu, ya, bawa aku padanya. Lin Tian melihat ke arah pemimpin gerbang hantu. Pemimpin gerbang hantu harus bersenandung dan memimpin jalan. Tian Luo secara bertahap merasa bahwa ini tidak sesederhana itu, terutama sosok kulit putih, dan orang dalam pikirannya yang membawanya kemana-mana, dari mana asalnya. Lin Tian dapat melihat kekhawatirannya di tepi Tian Luo, jadi dia berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, tidak apa-apa. Tian Luo bersenandung, dan kemudian terus mengikuti Lin Tian ke jurang gunung kuno. Jurang gunung kuno ini penuh dengan keabadian dan krisis. Di medan perang kuno, kebanyakan orang mengetahuinya. Oleh karena itu, beberapa orang pemberani akan duduk di kandang ini dan berlari ke dalam dari waktu ke waktu. Ketika Lin Tian dan yang lainnya datang, itu beberapa hari kemudian, dan melihat banyak orang duduk di suatu daerah. Sekilas, ada orang di seluruh pegunungan, dan pemimpin gerbang hantu berkata, lihat, gunung-gunung ini adalah jurang abadi kuno. Lin Tian melihat ke masa lalu dan tidak melihat apa-apa selain kabut putih yang diubah oleh roh peri yang tebal. Tapi Lin Tian tidak menganggapnya serius. Ayo pergi. Baiklah, pemimpin Cao Guimen memimpin, tetapi orang-orang itu tidak nyaman dengan Lin Tian dan orang lain yang datang tiba-tiba. Karena ada banyak orang di sini setiap hari, mereka sudah terbiasa. Adapun pemimpin gerbang hantu, dia tiba-tiba berhenti di luar kabut dan menatap Lin Tian. Sungguh, apakah kamu ingin masuk? Lin Tianen berkata, masuk. Pemimpin sekte Cao Gui khawatir, tetapi dia tidak berdaya. Dia hanya bisa berjalan ke dalam kabut bersama Lin Tian. Kabut itu penuh dengan ki abadi, yang tampak luar biasa. Tetapi pada saat yang sama, setelah melangkah masuk, kesadaran terbatas, dan ada 4 kabut, sehingga pemandangan hanya dapat melihat situasi dalam 100 langkah. Ada banyak orang dalam jarak 100 langkah ini. Orang-orang ini berlatih dan menatap situasi sekitarnya. Mereka tidak berani gegabah. Tapi mereka bertiga telah berjalan di dalam, yang membuat beberapa orang penasaran. Beberapa orang juga menunjukkan, lihat, ketiga orang ini masuk lebih dalam. Itu benar, beberapa orang terlihat bingung, yang lain memandang mereka dengan rasa ingin tahu dan berkata, orang-orang ini tidak takut pada roh-roh kuat di dalam. Mungkin mereka pikir mereka baik. Seseorang bergumam. Ketika orang-orang membicarakannya, pemimpin gerbang hantu menatap Lin Tian, apakah kita benar-benar masuk? Lin Tian berkata sambil tersenyum, apa? Takut. Petik 2. Mungkin ada relatively beberapa makhluk abadi di pinggiran, tapi mungkin hantu menangis dan melolong, dan makhluk abadi ini sangat kuat. Sangat mudah untuk bergegas ke tubuh manusia dan langsung merebut dan menyerah. Pemimpin gerbang hantu menjelaskan. Lin Tian tersenyum dan berkata, jika mereka berani mengambilnya, saya akan membuat mereka menyesal. Pemimpin gerbang hantu bertanya-tanya dari mana Lin Tian berasal, tetapi Lin Tian terus berjalan dengan cara yang besar. Tapi setelah beberapa saat, benar-benar ada burung angin yang tak terhitung jumlahnya di mana-mana. Ini menakutkan. Pada saat itu, tiba-tiba sebuah tangan diletakkan di bahu pemimpin gerbang hantu, dan dia berbalik dan berteriak, ah! Lin Tian melihat masa lalu. Dia adalah seorang wanita dengan rambut panjang dan rambut. Dia membuat dirinya terlihat seperti hantu. Tapi dia adalah jiwa yang abadi. Dengan tempat unik dan roh abadi yang kuat ini, dia bisa bertahan hidup di sini tanpa tubuh. Tetapi jika dia ingin pergi dari sini, dia hanya bisa mengambil tubuh orang lain. Jadi wanita itu tertawa, setelah bertahun-tahun menunggu, dia akhirnya menunggu tubuh yang segar. Pada saat ini, ada juga beberapa jiwa abadi di dekatnya. Jelas, posisi wanita itu tidak sederhana, yang membuat jiwa-jiwa abadi tidak berani mendekat. Dan wanita itu melihat ketiga orang di Lin Tian, dan kemudian tersenyum pada Tian Luo dan berkata, gadis kecil, kamu dalam keadaan sehat. Selesai berkata, wanita ini melayang ke depan Tian Luo, dan Tian Luo ketakutan dengan gaun pihak lain. Dia dengan cepat mundur di belakang Lin Tian, ketakutan. Lin Tian meraih lengan Tian Luo di satu tangan. Saya di sini. Tian Luo pendiam dan kemudian mengeluarkan suara, tetapi wanita itu menggoda Lin Tian, kamu bahkan tidak memiliki siange, apakah kamu ingin menyelamatkan kecantikan dari pahlawan? Dia adalah wanitaku. Jika kamu berani menyentuhnya, salahkan aku karena tanpa ampun. Lin Tian berkata dengan dingin, tetapi jiwa-jiwa abadi ini tertawa. Adapun wajah Tian Luo, sangat malu, tetapi dia sangat tersentuh. Wanita Tut-Tut-Tut berkata, ini berani, tapi di sini, kamu hanya bisa mengandalkan kekuatanmu. Kamu tidak bisa mengandalkan bibirmu. Lin Tian tersenyum padanya, oh, kemudian Anda mencoba. Petik 2.
Cobalah. Baiklah, saya akan memberitahu Anda betapa baiknya saya. Wanita ini selesai berkata, satu tangan menggenggam langit hutan, ingin memasuki benda langit hutan, dengan baik melemparkan jiwa langit hutan. Tetapi wanita ini baru saja melangkah ke tubuh celestial hutan, baru saja akan gembira, terkena pemusnahan virtual yang tak terhitung jumlahnya dan berteriak, lalu berlari keluar dari tubuh hutan, dan memarahi, tubuh macam apa kamu? Lin Tian berkata sambil tersenyum, apa kabar? Apakah nyaman? Petik 2. Kamu, aku akan membunuhmu. Wanita itu berkata, berteriak kepada jiwa abadi di sekitarnya, apa yang masih kamu lakukan? Cepat hancurkan tubuhnya untukku. Begitu. Mereka mendengarnya, mereka bergegas, tetapi ketika bayangan Lin Tian terbuka, mereka mengepung dan melindungi Tian Luo. Pada saat yang sama, kepunahan virtual telah menyebar, dan jiwa-jiwa abadi itu bertemu dengan kepunahan virtual dan berteriak. Secara khusus, Lin Tian juga menggunakan teknik peminjaman jiwa, yang uses kekuatan jiwa dari jiwa abadi wanita paling kuat untuk membuat roh-roh dengan pencapaian yang lebih rendah menghilang. Wanita itu kaget. Dia tidak percaya menatap Lin Tian. Mengapa kamu bisa memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat jika kamu tidak memiliki Xiang'e? Itu keahlian saya. Apakah Anda ingin mencoba lagi? Lin Tian bertanya pada wanita itu sambil tersenyum, tetapi dia menyerah dan berkata kepada Lin Tian, wah, kamu memiliki kemampuan untuk tinggal di sini sepanjang waktu, dan aku berjanji aku memiliki kesempatan untuk membunuhmu. Lin Tian tersenyum, saya pikir saya perlu membawa Anda. Bawa aku. Anda pikir Anda siapa? Wanita itu bersenandung, dan pemimpin sekte hantu mengira Lin Tian sedang bercanda. Kemudian Lin Tian menggunakan teknik pembunuhan hantu. Apa yang akan kamu lakukan, brengsek? Dia memarahi. Aku akan menaklukkanmu. Lin Tian kemudian mengeluarkan buku hantu itu. Sebagai jiwa abadi di sini, wanita itu sangat kuat, tetapi hari ini dia dilemparkan oleh manusia dan hanya bisa menghindar, yang membuatnya dimarahi. Lin Tian mengabaikan, masih menurut ide mereka sendiri, peri ini membuat segala macam teriakan, dan pemilik gerbang hantu tetap tinggal. Bab 1563 ketika jiwa abadi akhirnya berhenti memanggil, itu benar-benar dijatuhkan oleh Lin Tian, dan ki-nya lemah. Selain itu, dengan hormat berkata kepada Lin Tian, Tuanku, saya akan mendengarkan Anda di masa depan. Pemimpin sekte hantu tidak mengharapkan jiwa abadi yang kuat dijatuhkan oleh Lin Tian, tetapi Lin Tian menatap jiwa abadi dan bertanya, saya ingin menanyakan sesuatu. Mengatakan, apakah ada manusia di jurang abadi kuno ini? Lin Tian Sun bertanya, dan jiwa abadi mengangguk, di tempat terdalam, ada sebuah kuil, yang ditutupi dengan cahaya kemasan. Kita tidak bisa mendekati jiwa abadi, tapi kita sering bisa melihat bayangan putih di kuil ini. Di mana itu? Lin Tian menebak bahwa bayangan putih itu pasti yang dia cari. Jiwa abadi tidak tahu mengapa Lin Tian mencari pria itu, tetapi dia dengan hati-hati mengundang Lin Tian ke tempat yang ditentukan dan melihat ke kuil kuno yang ditutupi dengan cahaya kemasan. Itu saja. Lin Tian memandang pemimpin gerbang hantu. Pria itu, sudahkah kamu menjelaskannya? Pemimpin gerbang hantu mengangguk. Pria itu pernah berkata bahwa kamu bisa datang ke kuil kuno untuk menemukannya. Itu dia. Lin Tian selesai dan bersiap untuk masa lalu, tetapi merasa bahwa cahaya kemasan dapat menghalangi jiwa orang, sehingga seluruh tubuh tidak dapat masuk. Begitulah adanya, jelas roh peri. Tidak mungkin masuk sama sekali. Lin Tian mengabaikannya, tetapi memandang pemimpin Cao Guimen. Kamu tunggu di sini, aku akan masuk. Tian Luo berkata, aku juga bersamamu. Lin Tian secara alami tidak percaya bahwa Tian Luo ada di sini, jadi dia mulai meletakkan tangannya di atas cahaya kemasan, dan kemudian reinkarnasi Yuan Shen menyerapnya, membuat cahaya kemasan di area saat ini lemah. Dia meraih Tian Luo di satu tangan dan masuk ke dalam. Lin Tian datang ke kuil kuno dan mulai melihat sekeliling, tetapi dia tidak melihat siapapun. Ini membuat Lin Tian penasaran untuk bertanya kepada jiwa peri, kapan dia muncul secara umum. Setiap malam berubah menjadi cahaya putih. Lin Tian mengerti dan tinggal di halaman di samping kuil kuno, sementara Tian Luo sedikit gelisah. Di sini, aku merasa tidak enak. Saya di sini. Lin Tian menenangkan, dan Tian Luo bersenandung mulai menunggu di sana. Sekitar setengah hari kemudian, setelah malam tiba, hari sudah gelap di mana-mana. Namun, cahaya kemasan membuat kuil kuno lebih suci, dan roh-roh abadi di dekatnya tidak berani mendekat, jadi mereka hanya bisa menunggu dan melihat. Untuk roh peri yang ditundukkan oleh Lin Tian, dia bahkan lebih penasaran untuk menonton. Sebaliknya, pemimpin sekte hantu sedikit gelisah.
Dia takut pria bayangan putih itu terlalu mengerikan untuk membunuh Lin Tian, jadi dia akan mati. Namun, saat ini, bayangan putih keluar dari kuil kuno, tetapi bayangan putih itu melihat Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, datang sangat cepat. Kamu tahu aku akan datang. Lin Tian menatap bayangan putih dan bertanya, sementara bayangan putih tertawa dan berkata, biru melupakanmu. Saya sudah memberitahu Anda, jadi saya kira Anda akan menemukan ini, tetapi tidak terdugai, ini sangat cepat. Siapa Anda? Lin Tian menatapnya dan bertanya, sementara Bai Ying berkata sambil tersenyum, Lindi, aku belum melihatmu selama 10.000 tahun. Kamu bahkan tidak bisa mengenali siapa aku. Siapa Anda? Lin Tian tidak tahu saat ini. Lagi pula, dalam ingatan, tidak pernah ada orang seperti itu, dan nafas, teknik bayangan putih, belum pernah terlihat. Bai Ying tersenyum, sepertinya kekuatanmu jauh lebih buruk daripada 10.000 tahun yang lalu. Lin Tian berkata dengan dingin, katakan. Mengatakan, kamu terlalu banyak berpikir. Bayangan putih tersenyum, lalu bermain dengan satu tangan, dan cahaya putih menyelimuti Tian Luo, yang mengejutkan Tian Luo, dan Lin Tian ingin menyelamatkan Tian Luo. Tapi Tian Luo sudah pergi. Bayangan putih itu berkata sambil tersenyum, terima kasih telah mengirimnya kepadaku, jadi aku bisa mengirimnya pergi. Apa yang kamu lakukan padanya? Lindi, kamu dalam masalah. Apakah kamu masih mengkhawatirkannya? Biarkan dia pergi, atau aku akan menangkapmu, dan aku akan mencabik-cabikmu. Lin Tiandao, dan Bai Yingtut berkata, aku berkata Lindi, kamu masih tidak bisa mengubah kegilaanmu padanya. Siapa Anda? Lin Tian menemukan bahwa dia kedinginan ketika dia melihat melalui dirinya sendiri, dan bayangan putih itu tersenyum, saya adalah orang yang pernah Anda pandang rendah, tetapi sekarang tidak masalah. Anda telah menjadi seperti ini. Saya tidak memperhatikan Anda sama sekali. Adapun kamu, adik perempuan bela diri, dia sangat berguna, jadi dia tidak akan memberimu lagi, dan kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk melihatnya. Selesai berkata, bayangan putih menutupi Lin Tian dengan cahaya putih, dan Lin Tian dengan marah berkata, jika kamu berani menyakitinya, aku tidak bisa mengampuni kamu. Kamu pikir kamu bisa hidup setelah hari ini? Pria kulit putih itu tertawa, dan kemudian cahayanya menjadi sangat kuat, bahkan menghancurkan tubuh Lin Tian. Dewa reinkarnasi di tubuh Celestial Hutan segera mengaktifkan kemampuan penyerapan, dan sosok putih Tut berkata, kamu memiliki beberapa keterampilan, tetapi kamu dapat menahan seranganku. Lin Tian bergerak cepat untuk mencapai pria bayangan putih, yang tahu bahwa pria bayangan putih itu bergerak lebih cepat, dan tersenyum dan berkata, dibandingkan dengan ribuan tahun yang lalu, keterampilan dan kemampuan Anda terlalu buruk. Sekarat, Lin Tian segera menggunakan teknik pembunuhan roh dari 10.000 iblis, tetapi pria kulit putih itu tertawa, berapa banyak iblis kecil yang ingin membunuhku. Saya meremehkannya. Petik 2. Selesai berkata, orang bayangan putih minum, roh iblis ini semua menghilang, dan Lin Tian menghela nafas gelap, orang apa pada akhirnya. Petik 2. Melihat cemberut Lin Tian, Bai Ying berkata sambil tersenyum, saya kira Anda pasti ingin tahu tentang siapa saya, bukan? Itu benar, sayangnya, aku tidak akan memberitahumu. Pria bayangan putih itu tertawa, dan kemudian cahaya putih jatuh dari atas kepala Lin Tian, dan Lin Tian dengan cepat menghindar. Sosok kulit putih itu tertawa, jangan buang energimu, itu tidak berguna. Lin Tian berkata dengan dingin, aku harus membersihkanmu hari ini. Hanya Anda, pria bayangan putih tidak peduli, tetapi Lin Tian tiba-tiba duduk, dan pria bayangan putih bercanda, apa? Hanya duduk-duduk dan pikirkan Anda bisa berurusan dengan saya. Lin Tian menutup matanya, dan tubuhnya dengan gila-gilaan menyerap roh abadi di jurang abadi kuno. Ketika buah persik mencapai transformasi ke-9, kekuatan yang kuat pecah di Yuanshan. Pada saat yang sama, roh-roh abadi itu masih mengerumuni dengan panik. Akhirnya, seluruh tubuh Lin Tian diselimuti roh abadi yang tebal, seperti awan. Orang-orang bayangan putih dalam keraguan itu, aglomerat Xian Ge. Jiwa-jiwa abadi di luar terkejut. Itu hanya kombinasi dari sosok abadi. Bagaimana melebih-lebihkan? Lin Tian mengolah reinkarnasi dan membunuh langit. Ini unik. Terutama, dibutuhkan sejumlah besar ki abadi untuk memadatkan kisi abadi. Untungnya, jurang abadi kuno ini paling membutuhkan ki abadi. Oleh karena itu, Lin Tian akan mengambil kesempatan ini untuk mencari terobosan dan membersihkan pria kulit putih di depannya. Tetapi bagi kami tampaknya Xiang He sangat berbahaya di tempat seperti ini, karena pria bayangan putih akan menyerangnya kapan saja dan membiarkannya gagal. Namun,
Pria bayangan putih itu sedang dalam mood merenung pada awalnya, tetapi secara bertahap menemukan bahwa itu tidak biasa sebelum dia menjadi murung, ingin memadatkan Xiang'e. Mimpi. Petik 2. Dengan itu, cahaya putih di tangan manusia bayangan putih mengembun menjadi pedang bayangan putih besar, dan kemudian bergegas ke udara peri dan awan. Bab 1564 semua orang khawatir. Mereka mengira Lin Tian akan terkena pedang, dan kemudian dia akan dibuang. Tapi pedang itu ditentang oleh roh abadi yang kuat. Roh-roh abadi itu tercengang di tempat kejadian. Beberapa orang berkata dengan demensia, Ki abadi, berubah menjadi pertahanan. Betapa kuatnya gas abadi ini dikompresi dari gas menjadi padatan yang dapat dipertahankan. Beberapa orang menghela nafas, dan orang-orang bayangan putih tidak percaya. Tidak mungkin, sulit bagi Tuhan untuk membuat gas abadi menjadi padatan yang begitu kuat. Jadi pria bayangan putih itu terus menyerang dengan liar, tetapi hasilnya sama. Serangan itu tidak bisa melukai Lin Tian sama sekali. Pria bayangan putih sedang terburu-buru, dan nafas Lin Tian menjadi semakin kuat di dalam penghalang gas abadi. Pria bayangan putih itu menarik napas dalam-dalam dan akhirnya berbalik. Sekarang Lin Tian masih dalam epifani, dan buah persik di tubuhnya telah menghilang. Sebaliknya, di posisi semula, ada sepotong Xiang'e. Namun, Xiang'e ini dibagi menjadi 9 bagian. Pada saat yang sama, setiap bagian Xiang'e memiliki warna gelap yang berbeda. Lin Tian tahu bahwa ini adalah kasus 9 elemen. Pada saat yang sama, bab abadi dalam reinkarnasi dan membunuh langit telah muncul. Hanya dengan menyatukan 9 makhluk abadi sejati kita dapat mencapai keabadian. Artinya, Lin Tian saat ini adalah makhluk semu, tetapi Xiang'e adalah produk setengah jadi. Untuk menyelesaikan transformasi Xiang'e yang sebenarnya, perlu membuatnya mengkilap daripada redup. Namun, proses ini sangat sulit. Perlu mengumpulkan 9 jenis ki abadi dengan atribut berbeda. Namun, ki abadi yang paling umum hanya dapat disempurnakan melalui emas, kayu, air, api, dan tanah. Yang lain hanya dapat dipadatkan melalui beberapa bahan alami dan harta bumi atau batu abadi yang unik. Sepertinya di masa depan, kita harus mulai dengan beberapa alat abadi khusus, menyedot barang-barang di dalamnya, dan mengisi celah atribut ini. Lin Tian menghela nafas dan membuka matanya sedikit, tetapi pria bayangan putih itu sudah lama pergi. Lin Tian mengerutkan kening. Bagaimana dengan orang-orang? Pemimpin Sekte Cao Gui menjelaskan satu demi satu, tetapi Lin Tian tahu apa yang baru saja terjadi, jadi dia mengulurkan tangan dengan rasa ingin tahu, dan kemudian mengumpulkan ki abadi, yang berada di bawah kendali reinkarnasi. Peri ini menguap menjadi kristal, dan itu adalah kristal konsentrasi tinggi. Lin Tian berseru, Dewa reinkarnasi asli juga telah berubah. Ini membuat Lin Tian bahagia, dan dia mengambil kristal Xianqi dan Xianxi dan menemukan bahwa konsentrasi tinggi kristal ini adalah puluhan ribu kali Xianxi, yang berarti kekerasannya puluhan ribu kali, jadi orang biasa tidak dapat mematahkannya. Namun, Lin Tian segera pulih, karena Tian Luo masih di tangan pihak lain. Dia harus menemukan pria bayangan putih, jadi dia bergegas ke kuil kuno dan berkeliaran di dalamnya lagi. Pria bayangan putih ini akan datang ke sini setiap malam. Pasti ada sesuatu untuknya untuk datang ke sini. Jadi Lin Tian berencana untuk memulai dari kuil kuno dan mencari tahu tujuan dari pria bayangan putih, untuk mengetahui apa yang akan dia lakukan dan menemukannya. Jadi Lin Tian mulai duduk di tempat yang sama, mata tertutup, merasakan sekitarnya, dan menemukan bahwa gas abadi di bawah tanah akan lebih kuat daripada di tempat lain, dan gas abadi di dekatnya akan mengalir tanpa sadar. Itu di bawah tanah. Ada masalah. Lin Tian melarikan diri ke bawah tanah dan menemukan bahwa ada istana bawah tanah, dan ada banyak sekali di istana bawah tanah. Melalui susunan ini, Lin Tian melihat sesuatu mengambang di aula. Saya melihat bahwa itu adalah gambar dengan kelap-kelip roh peri, dan semuanya putih. Peta yang di peta abadi Yin dan Yang. Lin Tian terkejut karena peta abadi Yin Yang adalah salah satu alat abadi paling mengerikan di dunia peri. Tetapi peta abadi Yin yang dihancurkan oleh dirinya sendiri 10.000 tahun yang lalu, tetapi sekarang seseorang telah pergi untuk memperbaikinya. Tapi di depan kita adalah peta Yang, sedangkan peta Yin perlu dipulihkan di kerajaan hantu. Ini membuat Lin Tian mengerutkan kening, Yang Tu, Yin Tu, salah satunya sangat diperlukan. Sekarang pria bayangan putih belum mengambil Yang Tu ini, saya dapat menemukan Yin Tu dari kerajaan hantu melalui Yang Tu, maka ketika dua peta diintegrasikan menjadi satu, itu akan menjadi senjata ajaib baru, dan aku bisa tahu siapa yang memperbaiki peta ini. Jadi Lin Tian memasang peta yang dengan satu tangan, dan roh abadi di sekitarnya segera menyebar, tetapi 10 orang batu keluar dari aula,
dan orang-orang batu semuanya adalah roh abadi, tetapi beberapa roh abadi tanpa ingatan, hanyalah orang mati. Melihat orang-orang batu ini merasa seseorang menyentuh gambar itu, mereka menjadi gila untuk menyerang Lin Tian, dan Lin Tian menarik gambar itu, dan mengabaikan mereka. Ketika Lin Tian keluar dari kuil kuno, pemimpin gerbang hantu bertanya dengan rasa ingin tahu, "Tuan, apa yang ada di tanah?" Arai untuk memperbaiki sihir. Sihir perbaikan. Untuk pertama kalinya, pemimpin gerbang hantu mendengar bahwa Lin Tian berkata, senjata ajaib itu rusak 10.000 tahun yang lalu. Untuk memperbaikinya, dibutuhkan roh abadi yang kuat, roh hantu yang kuat, dan tempat yang benar-benar aman. Pemimpin gerbang hantu bertanya-tanya, senjata ajaib apa yang perlu diperbaiki seperti ini? Senjata ajaib yang mengerikan dari negeri dongeng. Bahkan bisa dikatakan bisa membuat negeri dongeng runtuh. Penjelasan Lin Tian membuat takut pemimpin sekte Cao Gui. Bagaimanapun, dia belum pernah ke negeri dongeng, tetapi sekarang Lin Tian mengatakan bahwa senjata ajaib dapat meruntuhkan negeri dongeng, yang benar-benar menakutkan. Lin Tian tidak menyadarinya, tetapi mengambil suasana hatinya dan berkata, saya akan pergi ke dunia Yin. Kerajaan Yin. Pemimpin gerbang hantu terkejut, dan Lin Tianen berkata, pergi. Pemimpin gerbang hantu ragu-ragu. Aku tahu kamu pergi ke gerbang hantu. Ada tempat yang mengarah langsung ke 9 ibu kota hantu, kan? Lin Tian menatap pemimpin sekte hantu itu dengan aneh, dan pemimpin sekte hantu tahu bahwa Lin Tian telah mengintip ke dalam ingatannya, jadi dia bersenandung, ya, tempat kita adalah tempat dari Kyushu ke neraka. Ayo pergi. Lin Tian selesai, biarkan pemimpin Cao Guimen memimpin jalan dan pergi ke Cao Guimen secara langsung. Namun, sebelum memulai, Lin Tian membutuhkan keamanan mutlak, yang dapat membuat tubuhnya tidak ditempati atau dihancurkan oleh orang lain, jadi dia memasukkan tubuh ke dalam lukisan, menyegel pintu masuk lukisan, dan kemudian meletakkan lukisan itu di tempat yang aman di gerbang hantu. Setelah semuanya selesai, Lin Tianchai datang ke area terlarang Cao Guimen, yang juga merupakan tempat Lin Tian datang sebelumnya. Karena tempat ini, di permukaan, terlihat seperti banyak aura, tetapi pada kenyataannya, itu adalah segel di bawah aura, dan segel itu adalah saluran ke 9 ibu kota hantu. Melihat Yuan Shen Lin Tian, pemimpin gerbang hantu ragu-ragu dan bertanya, apakah kamu benar-benar akan pergi ke Jeoyu Gaidu? Baiklah, pemimpin gerbang hantu khawatir, dikatakan bahwa hal-hal besar terjadi pada 9 hantu. Jangankan jiwa yang hidup, jiwa yang mati mudah dihancurkan. Tentu saja, Lin Tian tahu bahwa 4 raja hantu berjuang untuk menguasai 9 ibu kota hantu. Secara khusus, mereka didukung oleh Tiangu. Ketika dia pergi sekarang, dia tidak hanya akan menemukan Tian Luo, tetapi juga membunuh orang-orang dari aliansi Tiangu. Jadi Lin Tian harus pergi, dan bahkan berkata kepada pemimpin Cao Guimen, jangan banyak bicara, biarkan semua orang membuka saluran, saya akan masuk. Bab 1565 pemimpin gerbang hantu harus meminta beberapa tetua dalam kegelapan untuk memulai segel di sini. Setelah segel dibuka, hantu Qi yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya bubar. Orang-orang tahu bahwa ada begitu banyak hantu Qi di bawah. Ketika Yuan Shen Lin Tian melompat ke dalamnya dan menghilang di depan semua orang, pemimpin gerbang hantu membuat semua orang menutup saluran. Mereka dengan cepat memulai segel lagi, dan kemudian mereka merasa lega dan membicarakannya. Adapun pemimpin sekte hantu, mereka berkata, 9 hantu, apakah dia akan mati di sana? Memikirkan kematian Lin Tian, dia mungkin juga mati di hati pemimpin sekte hantu. Untuk Lin Tian, dia tidak banyak berpikir. Sebaliknya, dia melewati terowongan dan mendatangi 9 hantu. Lin Tian melihat perbatasan di luar 9 ibu kota hantu dan jiwa-jiwa mati yang masih datang ke sini melalui cara hantu yang berbeda. Kemudian dia bergumam pada dirinya sendiri, bagian dari jiwa yang hidup ini seharusnya ada di dekat sini. Jadi Lin Tian merapikan suasana hatinya, menghilang dari posisi semula, muncul kembali, dan datang ke saluran khusus untuk 9 hantu. Namun, tidak peduli apakah itu jiwa yang hidup masuk dan keluar dari sini, atau 9 hantu dikirim masuk dan keluar dari sini, semuanya harus diuji oleh penjaga hantu gerbang hantu. Oleh karena itu, ada penjaga hantu yang tak terhitung jumlahnya di luar gerbang hantu, memeriksa setiap jiwa yang hidup satu per satu, dan mengeluarkan izin kepada mereka. Lin Tian mengeluarkan peta yang dari peta abadi Yin dan Yang, dan dapat merasakan peta Yin. Tepat setelah 9 ibu kota hantu, segera singkirkan peta Yang dan bergabunglah dengan tim jiwa yang hidup. Setelah beberapa saat, giliran Lin Tian, dan para penjaga hantu menyapu. Ketika mereka menemukan Lin Tian adalah orang yang berbahaya,
para penjaga hantu segera menghentikan Lin Tian. Roh-roh lain ingin tahu tentang apa yang terjadi. Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Apa yang kamu lakukan, semuanya. Anda ada di daftar hitam. Kami harus menangkapmu." Seorang penjaga hantu berkata, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Apakah kamu yakin ingin menangkapku?" "Ya, aku ingin menangkapmu." Penjaga hantu itu berkata dengan keras, tetapi Lin Tian tidak ingin menakuti ular itu, jadi dia ragu-ragu, "Jangan khawatir, seseorang akan membawaku nanti." "Seseorang? Anda bermimpi? Anda pikir Anda siapa?" Penjaga hantu itu melotot, dan beberapa dari mereka menertawakannya. "Orang ini, dia akan menjadi kerabat. Tidak peduli kerabat apa, itu tidak berhasil di sini. Semuanya butuh izin." Penjaga hantu terkemuka bercanda, tetapi Lin Tian tertawa dan tidak berbicara sampai setelah beberapa saat, ibu mertua hantu datang. Para penjaga hantu itu tidak tahu bahwa hantu ibu mertua itu untuk Lin Tian Lai, jadi ketika mereka melihat tingkat ibu mertua hantu, mereka segera dengan hormat berkata, "Ibu mertua hantu." Hantu ibu mertua melotot, "Dia adalah tamu Raja Gado, apa yang kamu lakukan?" Ketika mereka mendengar bahwa ini adalah tamu Raja Gado, semua penjaga hantu terkejut sekaligus. Karena Raja Gado adalah salah satu dari 4 raja hantu di sini, dan di 9 kota hantu, dia secara alami adalah salah satu dari 4 kekuatan. Belum, setelah ibu mertua hantu menatap, penjaga hantu segera bubar, dan ibu mertua hantu buru-buru menyambut Lin Tian ke kota. Ketika kami sampai di 9 ibu kota hantu, ibu mertua hantu segera berkata dengan hormat, "Lindi, mengapa kamu tiba-tiba datang ke 9 ibu kota hantu?" "Aku punya sesuatu yang penting, jadi aku datang lebih awal." Ibu mertua hantu mengerti dan bertanya, "Apa yang akan kamu lakukan selanjutnya? Ada apa dengan aliansi surga dan zaman kuno dan raja hantu itu?" Aliansi surga dan zaman kuno masih merupakan orang yang kuat. Diperkirakan akan segera mengambil tindakan untuk membunuh 3 raja hantu lainnya dan kemudian mendukung raja hantu di posisi atas. Lin Tian mengerti dan berkata, "Ya, ikuti saya dulu." "Kemana?" "Temukan sesuatu." Lin Tian selesai, dan mulai menggunakan Yang Tu untuk menemukan keberadaan Yin Tu. Namun, ibu mertua hantu tidak tahu apa yang akan dilakukan Lin Tian, jadi dia harus nongkrong di kota bersamanya. Namun, kotanya sangat besar, dan Lin Tian berjalan ke sini selama beberapa hari sebelum dia sampai di suatu gunung di kota. Gunung ini tidak bisa pergi. Ibu mertua hantu tiba-tiba menghentikan jalan Lin Tian, dan Lin Tian bertanya, "Mengapa kamu tidak bisa pergi ke gunung ini?" Ibu mertua hantu diperkenalkan, "Di atas adalah aula jiwa-jiwa yang mati, Anda harus tahu, aula jiwa-jiwa yang mati secara khusus menerima jiwa-jiwa yang mati, dan jiwa-jiwa yang mati ini, setelah aula itu, akan dikirim ke aula reinkarnasi kerajaan hantu." Lin Tian tidak menyangka bahwa ini adalah aula jiwa yang mati, stasiun transit untuk setiap jiwa yang mati, dan juga tempat di mana setiap hantu menerima jiwa mati di dekatnya, dan kemudian mengirimkannya ke tempat paling mengerikan di kerajaan hantu, yaitu aula reinkarnasi. Aula reinkarnasi bertanggung jawab atas reinkarnasi setiap jiwa yang mati. Setelah masuk, ia akan bereinkarnasi atau tinggal di aula reinkarnasi karena alasan khusus. Lin Tian pernah ke Salju Namong beberapa kali sebelumnya, tetapi tidak ada jejak Salju Namong. Sekarang Bagan Yin ini ditempatkan di aula jiwa yang mati, yang membuat Lin Tian sedikit bingung. Tapi Lin Tian masih ingin naik dan melihat-lihat. Namun, ketika kami melangkah keluar, seluruh gunung berkilauan dengan cahaya ungu, dan ada penjaga hantu yang tak terhitung jumlahnya di dekatnya. Penjaga hantu ini jauh lebih kuat daripada mereka yang berpatroli di gerbang kota, dan mereka memiliki nafas yang kuat. Bahkan hantu ibu mertua hanyalah orang kecil di mata mereka. Ibu mertua hantu buru-buru meminta maaf kepada mereka, "Kami salah." "Tidak apa-apa." Seorang penjaga hantu bersenandung, dan kemudian membiarkan ibu mertua hantu membawa Lin Tian pergi. Ibu mertua hantu buru-buru menarik Lin Tian ke samping dan berkata, "Kaisar Lin, aula jiwa yang mati, jiwa yang hidup tidak bisa mendekatinya, jika tidak maka akan membuat penjaga hantu khawatir, dan jika serius, itu juga akan membuat gen hantu khawatir." Lin Tian tidak peduli tentang ini, tetapi bertanya, "Apakah ada cara untuk naik?" "Naik, itu terlalu sulit, kecuali ada perintah Raja Hantu, tapi itu hanya perintah Raja Hantu, dan generasi terakhir Raja Hantu tidak tahu bagaimana lukanya. Sekarang keempat Raja Hantu masih berjuang untuk menjadi penguasa ibu kota hantu ini, sehingga mereka dapat mengendalikan kekuatan apapun dari ke-9 hantu." Petik 2. Setelah mendengar ini, Lin Tian bertanya,
jadi jika kamu ingin pergi ke 9 hantu, kamu harus memiliki perintah Raja Hantu. Iya, Lin Tian bertanya, bagaimana dengan Raja Hantu terakhir? Dikatakan bahwa itu menghilang, tetapi dia berbicara beberapa waktu lalu. Siapapun yang bisa menyatukan 9 kota hantu, perintah Raja Hantu, adalah miliknya. Satukan 9 kota hantu. Ibu mertua hantu berkata, karena masing-masing dari 4 Raja Hantu memiliki hantu, dan ada banyak jiwa yang hidup di 9 ibu kota hantu, dan bahkan bandit di banyak tempat, yang menyebabkan kekacauan di seluruh 9 ibu kota hantu. Bahkan dikatakan bahwa generasi terakhir Raja Hantu terluka oleh beberapa kekuatan tersembunyi dari 9 hantu, jadi dia akan menghilang dan mengambil kesempatan untuk meminjam kekuatan 4 Raja Hantu untuk menghilangkan kekuatan ini. Petik 2. Setelah mendengar ini, Lin Tian tersenyum kecut, Raja Hantu ini juga ingin mengkonsumsi kekuatan 4 Raja Hantu. Meskipun dikatakan demikian, keempat Raja Hantu itu ortodoks, dan mereka paling memenuhi syarat untuk menjadi Raja Hantu. Bahkan jika Raja Hantu tidak menyerahkan perintah Raja Hantu, begitu waktu inspeksi Kerajaan Hantu 1000 tahun tiba, jika 9 hantu berantakan, mereka akan mengirim seseorang untuk mengambil alih cepat atau lambat. Lin Tian tahu bahwa patroli Kerajaan Hantu adalah patroli rahasia yang dilakukan setiap 1000 tahun oleh Kerajaan Hantu. Tujuannya adalah untuk mencegah beberapa Raja Hantu melakukan hal-hal buruk secara pribadi dan merusak siklus hidup dan mati jiwa yang hidup. Ini juga hal terbesar di Kerajaan Hantu. Lin Tian memahami ini dengan sangat baik, jadi dia berkata, bawa aku ke Raja Hantu Gado. Iya, ibu mertua hantu segera membawa Lin Tian pergi. Bab 1566 Jia 2 Guijun, salah satu dari 4 Guijun, terletak di utara Jeoyugaido. Di bawah bimbingan ibu mertua hantu, Lin Tian melewati susunan transmisi di ibu kota hantu 9 hantu. Dalam waktu singkat, dia datang ke kota utama yang bertanggung jawab atas Raja Hantu Gado. Kota Hantu Utara, salah satu kota terbesar di utara, juga merupakan kota paling ramai di utara. Penjaga hantu di kota ini bertanggung jawab atas Raja Hantu Gado, bukan penjaga hantu dari 9 hantu. Oleh karena itu, para penjaga ini semua digantung dengan token balik, dan lengan pada jiwa lebih unik. Tanda ini adalah kata, Gado, memancarkan cahaya hitam lemah. Sekilas, kita bisa melihat bahwa mereka adalah kekuatan Raja Hantu Gado. Adapun ibu mertua hantu, dia tidak, karena dia dulunya adalah utusan hantu dari 9 ibu kota hantu dan bukan milik kekuatan apapun. Tetapi baru-baru ini dia setia kepada Raja Hantu Gado, yang semuanya diatur oleh Lin Tian. Karena Raja Hantu Gado adalah yang terlemah dari 4 kekuatan dan paling membutuhkan bantuan, Lin Tian meminta ibu mertuanya untuk datang ke sini terlebih dahulu untuk mempertemukannya. Selain ibu mertua hantu, banyak tugas hantu di Jeoyugaido telah bergabung dengan banyak kekuatan secara pribadi. Namun, karena kelemahan Raja Hantu Jia 2, hanya ada sedikit tugas hantu di sini. Jadi hantu ibu mertua memiliki posisi yang sangat tinggi di sini, terutama di jalan. Penjaga hantu yang berpatroli di kota hantu utara menghormati ibu mertua hantu satu persatu. Sampai ibu mertua hantu membawa Lin Tian ke rumah Tuhan. Saat ini, di halaman rumah Tuan kota, ada banyak roh, yang jelas diuji. Ketika ibu mertua hantu melihat mereka, dia memperkenalkan Lin Tian, setiap hari, kota hantu utara akan merekrut orang-orang berbakat, dan orang-orang berbakat ini dipilih oleh ribuan orang, sehingga mereka yang bisa tiba di sini memiliki kemampuan yang kuat. Oh, begitu banyak. Petik 2. Ibu mertua hantu tersenyum pahit ketika dia melihat lebih dari 100 orang. Ini jumlah yang kecil. Jika itu adalah Raja Hantu yang bertanggung jawab atas aliansi Tiangu, mereka penuh setiap hari. Tidak berlebihan untuk mendayung dari rumah Tuan kota ke gerbang kota. Lin Tian tidak menyangka bahwa aliansi kuno ini begitu populer di sini, dan ibu mertua hantu itu membawa Lin Tian melewati kerumunan untuk membawanya ke koridor, tetapi lebih dari 100 orang tidak senang. Seseorang berteriak, kami datang duluan. Benar, orang ini, mengapa kita bisa sampai ke depan? Untuk sementara, halaman menjadi berisik, dan komandan yang bertugas merekrut orang adalah komandan kota. Dia memiliki kulit merah darah dan janggut merah darah. Pria itu mengerutkan kening dan menatap ibu mertua hantu itu. Ibu mertua hantu, kan? Tamu penting Raja Hantu Gado. Kata ibu mertua hantu, tetapi komandan bersikeras, sebagai seorang komandan, bagaimana mungkin saya tidak tahu? Komandan Suebao, tidak mengherankan jika Anda tidak tahu masalah rahasia seperti itu. Sebagai komandan kota hantu utara, Suebao selalu di atas. Sejak hantu ibu mertua datang, statusnya menjadi lebih rendah. Saat ini,
Ketika dia mendengar kata-kata ibu mertua hantu itu lagi, dia sedikit tidak senang. Aku bilang ibu mertua hantu, meskipun lebih banyak raja hantu menghargaimu, kamu tidak bisa memfitnahku seperti itu. Aku tidak bermaksud merendahkanmu. Ibu mertua hantu tidak berdaya. Tapi Suebao berkata, iya, jika dia ingin masuk, perhatikan Jiaduo Guijun, jika tidak, aku tidak akan membiarkannya masuk. Orang-orang segera mendukung, beberapa orang juga berteriak, ya, siapa yang tahu jika itu memancing di perairan yang bermasalah. Tidak, mungkin itu produk akuatik. Itu berasal dari hubungan. Lin Tian tidak menyangka orang-orang ini begitu murung, dan ibu mertua hantu itu mengerutkan kening, kamu tidak diizinkan mengatakan itu tentang dia. Bilang, apa? Beberapa orang jelas tidak menaruh perhatian pada kota hantu ini, dan yang lain juga sangat menonjol, beberapa orang masih tukau, kami bersedia datang ke sini, adil untuk melihat kota hantu utara, kalau tidak kami tidak akan datang ke tempat kotoran burung ini. Kemudian, semua orang membuat keributan dan jelas memandang rendah kota hantu utara, sementara Suebao menatap ibu mertua hantu dan berkata, ibu mertua hantu, Anda tahu, reputasi kota hantu utara kami telah dihancurkan oleh Anda. Ibu mertua hantu tahu bahwa harta darah ini dibuat dari dalih, jadi dia berdiri dan berkata, Komandan Darah, dia adalah tamu, bukan tamu pintu. Bukankah portir itu tamunya? Beberapa orang bertanya, kata-kata ini beresonansi dengan banyak orang, dan harta darah itu juga serius. Hantu ibu mertua, saya pikir Anda benar, tamu pintu juga tamu. Ada pertanyaan. Ibu mertua hantu sedang sekarat karena popularitas, dan harta karun darah tertawa dan berkata, ibu mertua hantu, saya pikir, biarkan dia berbaris. Ibu mertua hantu itu sangat marah sehingga dia menggigit giginya, dan Lin Tian berkata sambil tersenyum, barislah. Aku akan memberitahu Raja Hantu Gado bahwa kamu sedang menungguku. Ibu mertua hantu selesai berkata, berbalik untuk pergi, tetapi harta darah di hati itu diam-diam mengejek, ingin bermain gengsi di depanku, mimpi. Kemudian Suebao memandang Lin Tian dengan serius, kamu, pergi ke belakang. Lin Tian tidak bisa menahan senyum. Ketika dia datang ke kerumunan, Suebao melihat semua orang. Semua orang yang bisa datang ke sini tertarik dengan kota hantu utara kita. Jadi tunggu sebentar, semua orang akan pergi menemui orang dewasa kita secara berurutan, dan kemudian orang dewasa akan berbicara tentang gaji denganmu. Semua orang mengangguk, sangat puas. Tetapi Suebao dengan sengaja pergi ke kerumunan dan menatap Lin Tian dan berkata sambil tersenyum, wah, saya memiliki semua informasi Anda, dan Anda. Ibu mertua hantu membawanya, tetapi dia tidak menyiapkan informasi apapun. Petik 2. Informasi, ya. Setiap orang yang ingin bergabung dengan kami harus menyiapkan materi penilaian, dan orang-orang ini semua dipilih. Lin Tian tersenyum ketika dia melihat bahwa pihak lain datang untuk membuat masalah dengan sengaja dan saya tidak menilai. Kamu berani datang ke sini tanpa penilaian. Tidakkah kamu tahu bahwa standar kami adalah menilai terlebih dahulu, lalu lulus, dan kemudian menyatukan materi penilaian. Harta karun darah menatap. Yang lain bahkan lebih berisik, orang ini, tidak ada penilaian, berani datang ke sini. Betapa nakalnya orang ini. Tidak ada bantuan. Semua bercanda, dan Suebao menambahkan, wah, jika aku jadi kamu, sebaiknya aku pergi ke pemeriksaan dengan cepat, jangan tinggal di sini, atau aku akan lebih memalukan saat itu. Malu, ya, orang dewasa kita, pemilihan orang tergantung pada konten penilaian. Tanpa konten penilaian, bagaimana dia bisa memilih orang? Apakah Anda tidak mengantre untuk apa-apa? Petik 2. Semua orang segera turun ke dasar sumur, jelas tidak mengusir Lin Tian, tidak menyerah. Lin Tian tersenyum dan tidak berkata apa-apa, mari kita lihat nanti. Harta karun darah tertawa, tunggu dan lihat. Hatimu sangat besar, Lin. Tian tidak ingin banyak berbicara dengannya sampai teriakan besar datang, Komandan Sue, apa yang kamu lakukan? Ketika Suebao mendengar suara itu, dia segera melihat ke koridor. Datanglah seorang pria parubaya dengan wajah serius. Adapun ibu mertua hantu, dia sombong. Orang lain tidak menyangka bahwa semua Raja Hantu Gado keluar, dan Suebao buru-buru berkata, Tuanku, saya sedang meninjau orang-orang ini, dan saya menemukan bahwa dia tidak memiliki bahan penilaian apapun.